Kisah Jabir bin Hayyan, Bapak Kimia terkemuka. Di sebuah kota kecil bernama Tus, yang terletak di Iran pada tahun 720 Masehi, 101 Hijriah, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi pelopor dalam ilmu kimia dan filsafat. Namanya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah al-Azdi, yang lebih dikenal dengan nama Jabir bin Hayyan. Lahir dari keluarga yang berasal dari kabilah besar Yaman Ad, Jabir bin Hayyan adalah seorang ilmuwan yang tidak hanya meninggalkan jejak dalam dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam sejarah peradaban manusia. Jabir bin Hayyan dibesarkan dalam suasana yang penuh dengan pengabdian terhadap ilmu dan agama. Ayahnya adalah seorang apoteker dan pendukung dinasti Abbasiyah yang berjuang untuk mendukung kampanye mereka di Persia. Namun, hidup ayahnya berakhir tragis ketika ia ditangkap dan dieksekusi oleh intelijen dinasti Umayyah. Jabir muda kemudian kembali ke Irak, menetap di Baghdad, dan menjalin hubungan dekat dengan keluarga Baramikah, seorang bangsawan Persia terkemuka. Di Baghdad, Jabir bin Hayyan mendalami ilmu agama, berguru kepada Harb al-Hamiri dan Imam Ja'far ash-Shadiq, yang kemudian menjadi teman dekatnya. Kecenderungannya kepada ilmu tasawuf dan filsafat membawanya pada pemahaman mendalam tentang berbagai disiplin ilmu. Fahmi Matius Ishaq, dalam bukunya, Al-Ulama, wa Al-Muslimun, menegaskan bahwa Jabir menguasai bahasa Yunani dan Latin dengan baik, yang memungkinkan dia untuk mengakses dan menerjemahkan banyak karya ilmiah dari peradaban sebelumnya. Sebelum masa Jabir bin Hayyan, kimia hanyalah serangkaian praktik primitif yang didasarkan pada pengalaman dan alkimia. Di Mesir kuno, kimia digunakan untuk mengawetkan mayat, menyamak kulit, membuat barang-barang tambang, kaca, cat, dan parfum. Jabir bin Hayyan memiliki semangat yang besar untuk meneliti rahasia eliksir, sebuah cairan yang konon dapat mengubah logam murah menjadi logam berharga seperti emas. Namun, semangat ini mendorong Jabir untuk melakukan penelitian lebih mendalam, mengembangkan metode ilmiah yang benar, dan mengubah alkimia primitif menjadi ilmu kimia. Dr. Abdul Halim Muntasir menyatakan bahwa penelitian Jabir bukan berdasarkan sihir dan jampi-jampi, melainkan pada metode ilmiah yang benar. Jabir dikenal sebagai perintis ilmu kimia, yang meletakkan dasar-dasar ilmiah dan teoritis baru serta cara pengobatan dengannya. Jabir bin Hayyan membuat banyak penemuan penting dalam bidang kimia yang mengubah dunia ilmiah pada masanya. Beberapa di antaranya adalah 1. Alat-alat kimia. Jabir menemukan berbagai alat untuk menyajikan bahan-bahan kimia dan mencampurnya, seperti alat yang terbuat dari kaca dan logam. 2. Pemaduan asam. Ia berhasil memadukan asam hidroklorik dengan asam nitrat, menghasilkan campuran yang dikenal sebagai air emas, atau air raksa, karena kemampuannya mencairkan emas. 3. Zat asam organik. Jabir mengenal zat asam organik seperti kolik, limonik, dan tartarik. 4. Pemurnian logam. Dia menemukan cara untuk memurnikan logam dan mencampur baja untuk keperluan industri serta menjaga besi dari karat. 5. Industri kimia. Jabir juga menemukan cara-cara pembuatan tinta dari sulfit besi yang dicampur emas, mewarnai kulit, membuat pemis, dan mengecat rambut. Jabir bin Hayyan sangat memperhatikan eksperimen dan pengamatan yang teliti. Dia sering menasihati murid-muridnya untuk melakukan eksperimen agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Menurutnya, pengetahuan tidak akan didapatkan kecuali dengan membuat eksperimen. Dia juga menyadari pentingnya penelitian ilmiah yang teratur dan konsisten mengamati berbagai fenomena alam. Dalam bidang pendidikan, Jabir memberikan banyak kontribusi. Dia berpendapat bahwa ilmu bersumber dari fitrah dan bahwa orang alim akan terbentuk dengan sendirinya karena ilmu. Jabir menasihati para guru untuk menguji kemampuan muridnya dan membimbing mereka sesuai dengan kemampuan dan usianya. Dia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan kesungguhan dalam belajar. Jabir bin Hayyan adalah seorang penulis yang produktif, dengan lebih dari 500 makalah dalam bidang kimia, kedokteran, matematika, filsafat, logika, dan puisi. Beberapa karya tulisnya yang terkenal adalah Al-Hawas Al-Kabir, Kitab As-Sab'in, Kitab Ar-Rahmah, Al-Istiqsa, Al-Ahjar, Asrarul Kimia, dan Usulul Kimia. Beberapa orang mengklaim bahwa Jabir adalah orang Yunani yang memeluk agama Islam, namun klaim ini tidak berdasar. Jabir adalah asli orang Arab dari kabilah Al-Azdiyah. Seorang ilmuwan Prancis, Berthelot, dan orientalis Cekoslovakia, Paul Kruse, pernah mengklaim bahwa karya-karya yang menggunakan nama Jabir sebenarnya ditulis oleh orang lain.
Namun, terbitnya buku, Kitab As-Sab'in, yang asli dalam bahasa Arab membantah klaim tersebut. Orientalis yang sadar, Holmiar, akhirnya mengakui kebenaran karya Jabir bin Hayyan. Pengaruh Jabir bin Hayyan dalam dunia kimia tidak dapat disangkal. Buku-bukunya menjadi sumber rujukan terpenting dalam ilmu kimia, baik di timur maupun di barat. Sharif, Singer, Berthelot, Gustav Le Bon, dan Profesor Fahmi Matius Ishak, semuanya mengakui kontribusi besar Jabir dalam mengembangkan ilmu kimia dari segi teori dan praktik. Kisah Jabir bin Hayyan adalah kisah tentang semangat untuk belajar, penelitian tanpa henti, dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan. Ia adalah bintang terang di langit ilmu pengetahuan yang menerangi jalan bagi generasi ilmuwan setelahnya. Sebagai perintis dan bapak kimia, warisan Jabir bin Hayyan akan terus dikenang dan dihargai sepanjang masa.